Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Puji Wulandari, NPM 2111010387, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Miss Era Octaviona MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, ada diksi atau pilihan kata. Yang kedua, kerangka karangan. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah diksi atau pilihan kata. Pasti teman-teman sendiri udah nggak asing nih dengan kata diksi. Pasti sering dengar juga kan? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian diksi, kemudian syarat-syarat dalam memilih kata itu apa saja, dan fungsi dari diksi itu apa aja sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke pengertian diksi dulu ya teman-teman. Nah, pengertian diksi sendiri itu adalah ketepatan pemilihan kata. Ketepatan pemilihan kata ini biasanya dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, serta mengaplikasikan atau menggunakan kosakata tersebut secara aktif dalam menyampaikan sebuah gagasan, sehingga apa yang akan kita sampaikan atau kalimat yang akan kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh lawan bicara kita, sehingga mereka tidak salah menafsirkan artinya gitu. Nah, hasil dari pemilihan kata ini dapat kita gunakan dalam suatu tutur bahasa jika di dalam kalimat tersebut terdapat kosakata yang memiliki arti atau makna yang hampir sama. Nah, diksi dan atau pilihan kata ini kan harus tepat ya. Tepat maksudnya itu sesuai dengan maksud yang ingin kita sampaikan dan tepat pada tempatnya di dalam kalimat tersebut. Benar, itu maksudnya sesuai penulisan kata itu sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan baku adalah kata yang telah dibakukan atau telah menjadi milik bangsa Indonesia dan bukan hanya atau masih dipakai oleh penduduk di daerah-daerah tertentu. Kemudian ada indikator ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menghasilkan komunikasi efektif agar tidak salah penafsiran atau salah makna. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca yang benar, yang sesuai dengan harapan penulis. Yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Oke, kalau tadi kita udah belajar tentang pengertian diksi, sekarang kita akan lanjutkan ke fungsi dari diksi. Apa aja sih fungsi dari diksi? Yang pertama, dapat menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kedua, mencegah perbedaan penafsiran. Dan yang ketiga, mengefektifkan target pencapaian komunikasi. Nah, itu tadi beberapa fungsi dari diksi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat pemilihan kata itu apa aja sih? 1. Dapat membedakan makna denotasi dan konotasi secara cermat. Denotasi itu adalah kata yang bermakna lugas dan tidak memiliki makna ganda, sedangkan konotasi itu kebalikan dari denotasi. Nah, kalau konotasi ini dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir
hampir bersinonim seperti adalah, ialah, yaitu merupakan dalam penggunaan kata yang berbeda-beda. Ketiga, membedakan makna kata yang hampir mirip ejaannya seperti interferensi dengan inferensi, kemudian syarat dengan syarat, dan intensif dengan insentif. Keempat, tidak menafsirkan kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Kalau dirasa ilmu pengetahuan kita itu belum banyak ya, dan kita juga belum yakin dengan apa yang kita dapati, maka lebih baik kita lihat di kamus dulu artinya tuh apa sih dari kosakatanya, artinya apa gitu. Kayak misalkan modern itu sering diartikan secara subjektif, itu canggih, padahal canggih dan modern itu beda. Kalau modern itu berarti terbaru atau mutakhir, sedangkan canggih itu artinya banyak cakap, banyak bicara, kemudian banyak mengetahui atau ilmu wawasannya luas. Tuh. Yang kelima, menggunakan imbuhan asing dengan memahami atau mengetahui maknanya secara tepat. Jadi kita boleh menggunakan imbuhan asing dalam diksi, tapi dengan syarat kita harus tahu maknanya, dan hal ini boleh digunakan jika memang diperlukan. Kayak misalnya dilegalisir, itu kan harusnya dilegalisasi, kemudian koordinir, itu kan harusnya koordinasi. Yang keenam, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus. Kayak misalkan nih, kata umum melihat, kata khususnya bisa mengintai, meneropong, mengamati, terus mengeling, menatap, gitu. 8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya, isu. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya issue, itu artinya perkara atau publikasi. Kalau di Indonesia, isu itu artinya kabar burung atau kabar yang belum tentu kebenarannya. 9. Menggunakan kata konkret dan kata abstrak secara cermat. 10. Kata abstrak. Atau contohnya nih, kebaikan seseorang kepada orang lain yang tidak terlihat atau tidak berwujud. Nah, itu bisa disebut dengan kata abstrak. 11. Dapat memakai kata hubung yang berpasangan secara tepat. Misalkan dan dengan tetapi, kemudian tidak dengan tetapi, antara dengan dan. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang ketepatan pemilihan kata, sekarang kita akan belajar tentang kesesuaian kata. Jadi, dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar itu juga diperlukan kesesuaian kata agar kita tidak salah dalam mengartikan suatu kata. Adapun syarat-syarat dalam kesesuaian kata antara lain: 1. Menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan dengan kata yang tidak baku. Misalkan nih, kata yang baku hakikat itu baku, sedangkan yang tidak baku itu hakikat. Tuh. 2. Menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Misalkan kata kencing itu kan agak kurang sopan, maka bisa kita ganti dengan air kecil atau permisi mau ke belakang gitu. 3. Menggunakan kata yang berpasangan atau idiomatik dan berlawanan makna secara cermat. 4. Menggunakan kata dengan nuansa tertentu. 5. Menggunakan kata ilmiah dalam penulisan karya ilmiah dan komunikasi ilmiah, kayak misalkan surat menyurat serta
dalam diskusi umum. Dan yang terakhir, menghindarkan penggunaan ragam lisan dalam membuat sebuah karya tulis. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kerangka karangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa sih arti dari kerangka karangan, langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan itu seperti apa, kemudian ada pola apa saja dalam kerangka karangan. Kita belajar sama-sama di sini. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian kerangka karangan. Apa sih pengertian dari kerangka karangan? Nah, kita artikan satu-satu nih dari kerangka dulu. Kerangka itu artinya rencana yang membuat garis besar. Ya, garis besar itu akan diisi oleh rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, terstruktur, jelas, dan teratur. Sedangkan karangan adalah sebuah karya tulis yang dimana untuk menyampaikan sebuah gagasan atau ide pokok kepada pembaca. Jadi kerangka karangan bisa kita artikan sebagai rancangan garis besar yang dimana di dalam itu terdapat ide pokok suatu karya tulis tersebut yang disusun secara sistematis dan teratur. Kemudian ada fungsi-fungsi dari kerangka karangan. Yang pertama, membantu penulisan karya tulis agar terlihat lebih rapi dan sistematis. Yang kedua, mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas. Dan yang ketiga, membantu penulis dalam mengeluarkan ide-ide dalam membuat karya tulis tersebut agar karya tulis tersebut terlihat lebih variatif dan menarik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pola kerangka karangan. Nah, pola kerangka karangan ini ada dua macam, yaitu pola alamiah dan pola logis. Kalau pola alamiah adalah pola yang pendekatannya itu secara alami, ya, atau esensial. Nah, sedangkan pola logis adalah pola yang pendekatannya itu berdasarkan logika manusia gitu. Maksudnya logis itu kan masuk ke dalam akal manusia, yang dilihatnya, yang didengarnya, kemudian apa yang dirasakannya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat kerangka karangan. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul dulu. Apa sih tema? Tema adalah pokok pembahasan, permasalahan, persoalan, atau pembicaraan yang terdapat dalam suatu karangan yang akan kita buat. Sedangkan judul itu adalah kepala karangan. Tahap selanjutnya, setelah kita sudah menentukan tema dan judul, maka tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan atau materi. Cari materi yang sesuai dengan tema dan judul kita. Tuh, misalkan temanya kesehatan, ya berarti cari materi tentang kesehatan, terus gimana cara menjaga kesehatan, gitu. Kemudian yang ketiga, memilih bahan. Nah, memilih bahan ini maksudnya setelah materinya dapat, kita pilih-pilih nih, ya. Satu, bisa dengan cara menulis materi-materi yang dianggap penting saja. Jangan terlalu muluk-muluk. Kalau misalkan terlalu muluk-muluk, takutnya nanti pembacanya nggak ngerti, malah pusing bacanya gitu. Jadi pilih materinya, tulis yang penting-penting. Kemudian jadikan membaca itu sebagai kebutuhan kalian tuh. Terus banyak-banyak diskusi dengan teman-teman yang ada di kelas mungkin, atau dengan
sangat bisa menambah pengetahuan kita juga. Nah, setelah menentukan ide, menentukan tema, menentukan judul, kemudian mencari materi dan memilih materi yang dianggap penting, maka selanjutnya kita perlu tinggal menulis kerangka-karangannya atau membuat kerangka-karangannya. Nah, yang pertama tulis dulu nih idenya, ya tulis judul, tulis ide, tulis materi yang kita anggap penting, yang sudah kita cari tadi ya pasti, dan jangan lupa itu semua harus urut dan sistematis sesuai dengan cara membuat kerangka-karangan gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa diperiksa lagi, siapa tahu nanti ada yang kesulitan. Kalau misalkan ada yang kesulitan, bisa kita perbaiki lagi sebelum kita kumpulkan kepada kita atau guru kita. Nah, setelah bisa membuat sebuah kerangka-karangan, jangan lupa untuk mengembangkan kerangka-karangan tersebut, karena semakin kalian memahami materi yang akan kalian tulis menjadi sebuah kerangka-karangan, maka akan semakin berbobot juga kerangka-karangan yang kalian buat. Oke, materi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide pokok, pesan, ataupun informasi lainnya dari penulis ke pembaca, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Kalimat efektif ini biasanya berbentuk padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kemudian ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, singkat. Maksudnya itu dia hanya menggunakan unsur-unsur yang diperlukan saja. Kemudian yang kedua, padat. Artinya mengandung makna syarat dengan informasi dan tidak ada pengulangan atau pengungkapan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, jelas. Yang artinya tuh kalimat tersebut itu jelas dan logis atau masuk ke dalam logika manusia. Dan yang keempat, lengkap. Kalau lengkap di sini adalah adanya kelengkapan struktur pada kalimat tersebut. Jadi struktur kalimat itu harus lengkap, nggak ada yang boleh kurang. Dan yang terakhir, kevariasian, yaitu adanya keragaman jenis kata yang digunakan dalam membuat suatu kalimat efektif. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan di sini adalah adanya kesepadaran atau keseimbangan yang antara gagasan yang dimiliki oleh penulis dengan cara berpikir penulis tersebut. Jadi, cara berpikir dan ide dari penulis tersebut itu nyambung. Itu yang disebut dengan kesatuan. Terus, kesatuan ini juga bisa ditandai dengan adanya subjek dan predikat yang jelas, karena kejelasan subjek ini berpengaruh sekali dalam kalimat efektif. Ketidakjelasan subjek itu bisa menyebabkan salah penafsiran atau salah mengartikan kalimat tersebut. Syarat yang kedua adalah keparalelan atau kesejajaran, yang artinya adanya kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam membuat kalimat tersebut. Jika di bentuk kata pertama dia menggunakan verba, maka di bentuk kata kedua juga harus menggunakan verba. Jika di bentuk kata pertama dia menggunakan imbuhan di, maka di bentuk kata kedua dia juga harus menggunakan imbuhan di. Itu yang dimaksud dengan kesejajaran atau keparalelan. Syarat yang ketiga yaitu penekanan. Penekanan atau ketegasan adalah suatu penonjolan ide pokok yang ada pada kalimat efektif. Nah, hal ini dilakukan agar kalimat tersebut itu lebih jelas maksudnya gitu. Nah, penekanan atau ketegasan ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Itu yang pertama, bisa dengan
atau bisa juga dengan membuat urutan kata yang bertahap. Kemudian bisa juga dengan melakukan repetisi atau pengulangan kata. Jadi dalam satu kalimat efektif itu kalimat yang ingin kita tonjolkan ide pokoknya kita ulang lebih dari satu kali, 2 kali, 3 kali boleh. Nah kemudian bisa juga dengan melakukan pertentangan terhadap ide pokok. Artinya kita buat dalam kalimat efektif tersebut pakai kata yang beratonim atau berlawanan maknanya. Kemudian cara yang terakhir bisa dengan menggunakan partikel penekanan seperti lah, pun, dan gitu. Syarat selanjutnya adalah kehematan. Kehematan artinya hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Bukan berarti ketika kita melakukan penghematan kata ini bukan berarti kita menghilangkan kata-kata yang bisa menambah kejelasan dalam kalimat tersebut. Ya, kita tidak menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan. Kita hanya menghilangkan kata-kata yang memang dianggap tidak perlu. Gitu. Dalam melakukan penghematan dalam kalimat efektif ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menghindarkan ulangan subjek. Ya, dalam satu kalimat itu artinya tidak boleh ada pengulangan subjek. Jadi cukup subjeknya satu saja, tidak perlu diulang. Yang kedua, dapat dengan menghindarkan kata yang bersinonim dalam satu kalimat. Nah, yang ketiga, bisa dengan cara menghindarkan atau tidak menjamakan kata-kata yang sudah jamak. Kayak misalkan parah itu kan artinya sudah lebih dari satu orang. Tapi kalau misalkan dijamakkan menjadi parah, nah itu kan salah dan itu juga tidak hemat. Maka kalau misalkan kita mau menghemat, jangan menjamakkan kata yang sudah jamak. Syarat selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan yang dimaksud di sini adalah cermat dalam memilih kata yang akan kita pergunakan untuk membuat kalimat efektif agar kalimat tersebut tidak menimbulkan pengertian ganda. Karena kalau misalkan kita salah dalam memilih kata, maka bisa jadi kalimat yang kita buat itu bisa menimbulkan makna ganda. Lebih dari satu maknanya itu membingungkan tuh. Kemudian yang keenam, kepaduan. Kepaduan yang dimaksud di sini adalah kita harus menggunakan kalimat yang padu, yang urut, dan menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian yang biar kalimat tersebut itu tidak abstrak. Selanjutnya itu kelogisan. Logis, ya maksudnya itu ya masuk dalam akal manusia. Kalimat efektif itu harus logis, ya harus logis dan harus bisa diterima oleh akal manusia. Kemudian selanjutnya ada kevariasian. Yang dimaksud dengan kevariasian itu adanya keragaman, ya keragaman jenis kata yang digunakan dalam membuat suatu kalimat efektif. Hal ini ditujukan agar kalimat tersebut tidak terlalu kaku dan agar kalimat tersebut bisa menarik banyak minat pembaca untuk membaca. Oke, itu tadi penjelasan materi saya tentang ada materi diksi, kemudian karangan, dan terakhir ini tadi kalimat efektif. Nah, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan saya dalam melakukan presentasi menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau para kesalahan
Misalkan itu datangnya dari saya sendiri gitu. Ya, saya kan belajar lagi ke depannya agar lebih baik lagi. Dan cukupkan untuk video kali ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.